Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama. Mau punya mercy, mau tukang rumput, sama dulu. Terus argumentasinya, iklannya di TV, saya muak kalau lihat. Gotong royong, dengan gotong royong, yang sehat memberi, yang sakit semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Kamu kalau nggak kena ini, mandiri, harus satu keluarga, 5 orang, itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar. Suruh ikut 5 orang. Itu pemerasan, Saudara Menteri. Vaksinasi presiden gagal, PBID angkat bicara. Viral sebuah surat terbuka yang meminta pemerintah mengulang proses vaksinasi virus corona untuk Presiden Joko Widodo karena dianggap gagal. Apa tanggapan PBID? Dalam surat yang beredar di media sosial WhatsApp tercantum nama Dr. Taufik Muhyiddin Wali, SPPD, seorang dokter yang berasal dari Cirebon. Setelah melihat berkali-kali video itu dan berdiskusi dengan para dokter serta para perawat senior, saya simpulkan bahwa vaksinasi yang Anda lakukan adalah gagal. Begitulah tulis Dr. Taufik. Alasannya suntikan vaksin seharusnya menembus otot atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai intramuskular dan dilakukan dengan tegak lurus 90 derajat. Menurut Taufik, penyuntikan vaksin COVID-19 ke tubuh Presiden Jokowi tidak dilakukan dengan benar. Maka vaksin tidak menembus otot dan tidak akan memiliki efek perlindungan. Taufik juga menyinggung resiko terjadinya antibody dependent enhancement, kondisi di mana virus mati yang ada di dalam vaksin masuk ke jaringan tubuh lain dan menyebabkan masalah kesehatan. Viralnya surat terbuka untuk Presiden RI ini sudah diketahui oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Ketua PPID Dr. Daeng Muhammad Fakih menyatakan tulisan tersebut merupakan suatu opini dari penulis, bukan berdasarkan data serta kajian ilmiah. Itu opini karena yang pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempat saat penyuntikan, jadi dia tidak tahu kondisi di sana. Begitulah katanya. Dr. Daeng menegaskan penyuntikan yang dilakukan Profesor Abdul Muthalib sudah benar, sebab ia pun disuntik oleh orang yang sama. Terkait reaksi AD yang bisa muncul usai vaksin virus corona lagi-lagi dibantah Dr. Daeng. Dr. Daeng menjelaskan bahwa vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Pajajaran. Dalam hasil penelitian yang dilakukan ke BPOM, tidak ditemukan adanya reaksi tersebut. Menurut Dr. Daeng, PPID telah berkoordinasi dengan ID Cirebon sebagai organisasi profesi yang menaungi Dr. COVID-19. Kedepannya, ia berharap dokter-dokter dapat mengeluarkan pendapat tentang vaksin berdasarkan data ilmiah dan uji klinis. Berikut ini petikan lengkap surat yang viral tersebut. Vaksinasi presiden harus diulang dan hati-hati dengan vaksinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Salam vaksinasi. Hari ini saya melihat Anda divaksinasi. Setelah melihat berkali-kali video itu dan berdiskusi dengan para dokter serta para perawat senior, maka saya menyimpulkan bahwa vaksinasi yang Anda lakukan adalah gagal, atau Anda belum divaksinasi. Alasannya adalah injeksi vaksin Sinovac harusnya intramuskular, menembus otot. Untuk itu penyuntikan harus dilakukan dengan tegak lurus dan memakai jarum suntik ukuran volume minimal 3 cc. Tetapi yang menyuntik Anda tadi siang memakai speed 1 cc dan tidak tegak lurus 90 derajat. Hal tersebut menyebabkan vaksin tidak menembus otot sehingga tidak masuk ke dalam darah. Suntikan vaksin yang dilakukan pada Anda tadi siang hanyalah sampai kulit atau di bawah kulit dan berarti vaksin tidak masuk ke darah. Pabrik vaksin Sinovac telah membuat zat vaksin tersebut hanya bisa masuk ke darah bila disuntikan dengan cara intramuskular. Penyuntikan di kulit atau penyuntikan di bawah kulit tidak akan menyebabkan vaksin tersebut masuk ke dalam darah. Kalaupun dapat masuk, hanyalah sedikit sekali. Lain halnya bila vaksin atau obat itu didesain untuk disuntikan secara intramuskular. Misalkan, menyuntikan insulin. Injeksi insulin harus dilakukan secara subkutan. Selain itu, setelah menonton berkali-kali, saya melihat bahwa ada vaksin yang tertinggal pada script tersebut, atau tidak seluruh vaksin disuntikan. Satu orang lagi yang saya lihat menjalani vaksinasi adalah Raffi Ahmad. Penyuntikan dengan 90 derajat sudah benar, dan vaksin dalam squid telah habis dikeluarkan semuanya. Tetapi karena yang digunakan squid 1 cc, maka sudah pasti squid tersebut tidak dapat menembus otot-otot Raffi Ahmad. Atau Raffi Ahmad pun harus mengulang vaksinasi COVID-19 seperti juga Anda. Itulah tulisnya. Pengacara HRS minta Raffi dan Ahok dihukum juga. Rocky Gerung, istana malah pertontonkan aplikasi. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanwar meminta pemerintah bertindak adil terhadap pesta Raffi Ahmad.
yang dihadiri Basuki Cahayapurnama dan diproses hukum layaknya kasus kerumunan HRS. Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain. Untuk buktikan Indonesia negara hukum, bukan negara kesewenang-wenangan. Itulah tutur Aziz. Menurut Aziz, pihak aparat yang berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindaklanjuti kasus kerumunan Raffi, Ahok, dan baru menegur saja. Mereka seharusnya proses hukum seperti HRS, telah berani menerima resiko dari tindakannya, bukan malah menunjukkan kesombongan. Padahal HRS sudah dipindahkan ke depan Barreskrim dalam keadaan sakit, sementara mereka bisa berpesta dan hanya mendapatkan teguran hingga detik ini. Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menyoroti debat di kalangan netizen soal pesta Raffi Ahok tersebut. Ceritanya terdapat salah satu netizen yang membela para anggota pesta dengan alasan mereka rajin kasual. Kemudian terdapat satu netizen lain yang membalas ucapan tersebut dengan memakai logika. Kalau nggak mau hamil, itu pakai kondom. Bukan cuma sekedar lihat hasil tes packnya. Mantan dosen UI tersebut pun dibuat kagum dengan logika netizen tersebut. Dan menyebut publik Indonesia sudah pintar dan tahu mana yang salah dan benar. Sekali lagi, Rocky Gerung menegaskan agar orang-orang yang datang dalam kerumunan pesta Raffi Ahok tersebut juga ditindak sama dengan HRS agar tidak memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Supaya terlihat bahwa agak ada proteksi terhadap kesalahan orang itu, Habib Rizik sudah minta maaf dan dia sudah bayar denda. Jadi dipakai saja prosedur yang sama. Didenda dulu, lalu periksa Habib Rizik 12 jam berkali-kali karena melanggar prokes. Begitulah sebelumnya. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan lantaran saat ini rakyat hanya ingin melihat adanya keadilan yang bisa dihasilkan di istana. Rocky Gerung juga menegaskan jika hal tersebut tidak dilakukan, nantinya hanya akan menghasilkan politik yang bersifat sangat mudah. Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang menyayangkan tindakan Raffi Ahmad dan teman-temannya yang mengadakan pesta tersebut. Padahal menurut Adi, dipilihnya Raffi untuk mendapatkan vaksinasi perdana bersama Presiden Jokowi agar bisa menjadi ikon bagi generasi milenial. Kedepan, Adi meminta pemerintah lebih berhati-hati menggandeng figur publik terkait urusan penting negara. Kedepan, pemerintah harus hati-hati mengajak artis dalam urusan penting negara ini. Efek Raffi datang ke acara tanpa protokol kesehatan bisa bikin publik apatis, bahkan sinis ke persoalan vaksin. Begitulah ucapnya. Hingga saat ini pihak istana baru mengingatkan Raffi Ahmad atas tindakannya tersebut yang telah melanggar prokes. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut pihaknya telah meminta Raffi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus. SPPG, seorang dokter yang berasal dari Cirebon, setelah melihat berkali-kali video itu dan berdiskusi dengan para dokter serta para perawat senior, saya simpulkan bahwa vaksinasi yang Anda lakukan adalah gagal. Begitulah tulis Dr. Taufik. Alasannya suntikan vaksin seharusnya menembus otot atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai intramuskular dan dilakukan dengan tegak lurus 90 derajat. Menurut Taufik, penyuntikan vaksin COVID-19 ke tubuh Presiden Jokowi tidak dilakukan dengan benar. Maka vaksin tidak menembus otot dan tidak akan memiliki efek perlindungan. Taufik juga menyinggung resiko terjadinya antibody dependent enhancement, kondisi di mana virus mati yang ada di dalam vaksin masuk ke jaringan tubuh lain dan menyebabkan masalah kesehatan. Viralnya surat terbuka untuk Presiden RI ini sudah diketahui oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Ketua PPID Dr. Daeng Muhammad Fakih menyatakan tulisan tersebut merupakan suatu opini dari penulis, bukan berdasarkan data serta kajian ilmiah. Itu opini karena yang pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempat saat menyuntikan, jadi dia tidak tahu kondisi di sana. Begitulah katanya. Dr. Daeng menegaskan penyuntikan yang dilakukan Profesor Abdul Muthalib sudah benar, sebab ia pun disuntik oleh orang yang sama. Terkait reaksi AD yang bisa muncul usai vaksin virus corona lagi-lagi dibantah Dr. Daeng. Dr. Daeng menjelaskan bahwa vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Pajajaran. Dalam hasil penelitian yang dilakukan ke BPOM, tidak ditemukan adanya reaksi tersebut. Menurut Dr. Daeng, PPID telah berkoordinasi dengan IDI Cirebon sebagai organisasi profesi